Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memberikan penomoran yang berbeda-beda, baik itu jenis angkanya maupun letaknya pada satu file atau satu dokumen Word. Langsung saja di sini kita buka contohnya ya, contoh dari makalahnya atau skripsinya. Nah, di sini biasanya kan kalau untuk cover itu tidak menggunakan halaman ya, tidak menggunakan angka. Kemudian kalau kata pengantar, daftar gambar dan daftar isi itu menggunakan angka Romawi dan letaknya di tengah bawah. Kemudian awal bab biasanya menggunakan angka 1, 2, 3 biasa itu di tengah bawah, selanjutnya itu di pojok kanan atas, dan begitu seterusnya. Nah, yang pertama itu kita harus kenali dulu bahwa pada Microsoft Word ini ada yang namanya header dan footer. Ya, header ini kita klik kali di atas ini. Nah, header ini yang atas, footer ini yang bawah ya. Nah, kemudian kita bagi ini cover, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, bab 1, 2, 3 dan selanjutnya ini menjadi beberapa section. Ya, jadi langsung saja kita letakkan kursornya di sini sebelum kata pengantar, kemudian kita pilih yang page layout, kita pilih break, kemudian kita pilih next page. Ya. Nah, di sini bisa terlihat kita klik lagi 2 kali atas. Ini sudah berbeda ya. Ini header yang untuk yang cover ini sudah beralih menjadi section 1. Untuk kata pengantar ini sudah section 2. Ini cover section 1, kata pengantar section 2. Kita bagi-bagi untuk sectionnya ya. Kemudian same as previous ini kita hilangkan baik pada header maupun pada footernya. Bagaimana menghilangkan same as previousnya? Ini kita pada ini tadi page layout ini, link to previousnya ini kan aktif ya, kita nonaktifkan. Nah, maka dia akan hilang. Begitupun pada footernya, kita letakkan di sini, kemudian link to previous kita checklist, kita nonaktifkan. Nah, ini section 1 cover, kata pengantar section 2. Daftar isi biasanya masih sama dengan kata pengantar menggunakan angka Romawi ya. Kemudian daftar gambar, daftar tabel itu pun masih sama menggunakan angka Romawi, jadi masih section 2 ya, artinya sama dengan kata pengantar. Nah, sekarang yang bab awal bab ini, bab 1 ini kita ganti, ini kan masih section 2 ya, kita ganti dengan section 3. Caranya sama seperti tadi, kita letakkan pada kursornya sebelum bab ini ya. Kemudian kita pilih lagi page layout, kita pilih lagi ini box, kemudian kita pilih next page, kemudian kita lihat apakah sudah berubah section. Kita klik 2 kali. Nah, ini untuk daftar tabel, daftar gambar ini section 2, kata bab 1 pendahuluan ini section 3 ya, ini section 3. Nah, kemudian same as previousnya kita hilangkan baik pada header maupun footernya ya. Link to previousnya kita nonaktifkan, begitupun footernya. Nah, kemudian karena biasanya awal bab itu letak penomorannya berbeda dengan halaman selanjutnya, biasanya itu untuk awal bab itu di tengah bawah, sedangkan untuk halaman selanjutnya itu di pojok kanan atas. Maka kita checklist ini different post page-nya ini di sini ada pada design ya, design, kemudian different post page-nya kita beri checklist. Nah, dia akan
link to previous-nya aktif lagi ya, kita nonaktifkan lagi sini untuk header dan footernya. Kemudian untuk bab 1 ya, selanjutnya kita masuk pada bab 2. Nah, bab 2 kita jadikan ini menjadi section 4 ya, karena yang tadi bab 1 adalah section 3, berarti bab 2 kita buat section 4. Kita letakkan kursornya di sini, kemudian lagi kita pilih layout, kemudian kita pilih bus lagi, kita pilih next page, kemudian sudah menjadi section 4. Seperti tadi, different first page-nya diberi tanda servis, tapi link to previous-nya tidak usah kita nonaktifkan ya, tidak usah kita nonaktifkan link to previous-nya. Kenapa? Karena bab 2 ini sama dengan bab 1 ya, dalam artian penomorannya itu nanti akan sama dengan bab 1. Untuk awal babnya itu di tengah bawah, kemudian halaman selanjutnya itu di pojok kanan atas. Nah, kita langsung beralih ke bab 3. Bab 3 pun sama, kita tekan kursor di sini, kita jadikan ini menjadi section 5 ya, karena di bab 2 itu section 4. Kita pilih, letakkan kursor di sini dulu sebelum bab ini. Kemudian kita pilih page layout, kita pilih bus lagi, kita pilih next page. Nah, sudah menjadi section 5. Different first page-nya kita checklist, link to previous-nya tidak usah kita nonaktifkan. Begitupun dengan section bab 4 ya. Kalau seumpama ada bab 4, maka kita tinggal mengganti saja sectionnya. Kalau ini tadi bab 3 section 5, bab 4 itu kita rubah menjadi section 6, sorry. Bab 4 kita jadikan section 6. Kursor pada sebelum bab ini, kemudian kita page layout, breaks, next page ya. Ini maka sudah menjadi section 6. Untuk previous-nya juga tidak perlu kita hilangkan. Kemudian kalau ada bab 5, kita sama, kita jadikan ini section 7 ya. Kita page layout, breaks, next page. Nah, maka ini sudah section 7. SMS previous-nya tidak perlu kita nonaktifkan ya, dibiarkan saja ini SMS previous-nya. Nah, kemudian kalau seumpama di sini di paling bawah ada daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka kita buat menjadi section 8 ya, karena tadi ini section 7 ya untuk bab 5. Kita buat menjadi section 8. Letakkan kursor di sebelum daftar pustaka, kemudian page layout, breaks, next page. Maka dia akan berubah menjadi section 8. Nah, di sini baru link to previous-nya kita nonaktifkan karena daftar pustaka ini berbeda dengan bab ya. Misalnya daftar pustaka tidak menggunakan halaman, tapi ini tentunya menyesuaikan dengan pedoman karya tulis ilmiah dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini SMS previous-nya kita hilangkan, kemudian different first page-nya juga kita hilangkan ya. Oke, langsung saja. Kalau semuanya sudah kita bagi menjadi section-section ini, jadi ini ada 8 section ya total. Nah, untuk yang bab 1 ini kita berikan penomoran, biasanya dia di tengah bawah, tapi bukan angka Romawi ya, tapi menggunakan angka biasa 1, 2, 3 itu. Langsung saja di sini kita pilih insert, kemudian page number, kita pilih yang bottom of page yang plain number 2 di tengah bawah ya. Nah, ini biasanya langsung dia angka 5 seperti ini. Lanjutannya, kalau misalnya tidak dia masih berupa angka Romawi atau dia tidak muncul, maka kita
pilih design, kemudian page number. Nah, kita pilih format page number. Nah, di sini number formatnya kita ganti dengan angka ini 1, 2, 3. Kemudian pilih continue from previous section. Kemudian kita pilih. Kemudian untuk selanjutnya pada halaman selanjutnya setelah awal bab itu biasanya di pojok kanan atas. Maka langsung kita tekan kursor di sini. Kemudian kita pilih insert, kita pilih page number, kemudian top of page kita pilih yang line number 3 yang di kanan, yang paling kanan ya, di atas kan. Nah, maka dia otomatis akan berada di pojok kanan atas ya. Itu pun yang di selanjutnya ya, jadi langsung 7, 6, 7 supaya terlihat, dan zoom ya, jadi 6, 7, kemudian 8, 9. Nah, ini otomatis pada bab 2 itu langsung mengikut pada bab 1, yang artinya pada awal bab, nih bab 2, kita zoom, pada bab 2 itu di tengah bawah ya. Ini bab 1 ya, bab 1 di tengah bawah, kemudian halaman selanjutnya di pojok kanan atas. Kemudian kita lihat pada bab 2, ini bab 2, bab 2 itu di tengah bawah, kemudian halaman selanjutnya di pojok kanan atas. Artinya karena tadi link to previousnya atau same as previousnya tidak kita nonaktifkan. Begitupun dengan bab 3. Bab 3 tadi walaupun dia berbeda section, tetapi karena same as previousnya tidak kita hilangkan atau tidak kita nonaktifkan, dia akan mengikut pada halaman sebelumnya. Karena kita tadi same as previousnya tetap kita aktifkan. Jadi pada awal bab dia di tengah bawah, kemudian pada halaman selanjutnya di pojok kanan atas. Nah, kemudian begitupun dengan bab 4 dan bab 5, dia akan sama. Awal babnya dia di tengah bawah, kemudian pada halaman selanjutnya di pojok kanan atas. Ya, untuk bab 4 awal bab di tengah, kemudian bab 5 awal bab di tengah, kemudian selanjutnya ini di pojok kanan atas. Nah, bagaimana dengan daftar pustaka? Daftar pustakanya tidak ada halamannya ya, karena tidak kita beri halaman. Kenapa dia tidak mengikut pada bab selanjutnya, bab 5, bab 4, bab 3? Karena tadi link to previous atau same as previousnya tadi kita nonaktifkan. Jadi memang untuk daftar pustaka ini tidak usah kita beri penomoran atau halaman. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk acuan peletakannya di atas atau di bawah atau di kanan atau di kiri atau di tengah itu kembali lagi mengikut atau merujuk pada pedoman karya tulis ilmiah dari perguruan tinggi masing-masing. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya membuat skripsi atau makalah tidak perlu dipisah-pisah filenya, misalnya cover sendiri, kata pengantar, data isi sendiri, bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri, tidak perlu, karena kita cukup jadikan satu file, kemudian kita tinggal ikuti saja cara seperti ini tadi, maka akan sangat mudah sekali diikuti, memberikan penomoran yang berbeda-beda dalam satu file ya. Jadi lebih efisien seperti itu. Mungkin itu, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.